Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul kain bermotif mengganggu kekhusyuan salat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana kiramun li Aisyah syatra bihi janiba baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Rasulullah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, singkirkanlah gorden itu dari kita karena lukisan itu senantiasa membayangiku ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 374. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu kekhusyuan sholatnya dengan gambar di gorden yang terpasang di rumahnya. Bahkan beliau juga pernah merasa terganggu kekhusyuan sholatnya ketika memakai pakaian gamis yang bercorak, tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah sholat dengan pakaian gamis yang bercorak dalam sholatnya. Beliau memandang sekelas corak pakaian tersebut, dan ketika beliau selesai sholat, beliau menyuruh Aisyah, serahkanlah gamis ini kepada Abu Jaham dan ambilkanlah untukku pakaian ambijiniyah hadiah dari Abu Jaham, karena pakaian gamis tadi melalaikanku dari khusyunya sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 373. Memang hukum menggunakan pakaian yang bercorak tidak sampai ke derajat haram, karena tidak ada dalil yang mengharuskan sholat menggunakan pakaian atau corak yang tertentu. Begitu pula tidak ada larangan untuk memakai corak tertentu. Yang berhubungan antara pakaian dengan sholat hanyalah masalah menutup aurat. Tidak ada yang menyangkal sholat merupakan ibadah yang paling utama, hal yang paling pertama dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti, sehingga sholat pun harus kita laksanakan dengan khusyuk, karena khusyuk adalah ruhnya sholat. Setiap orang memiliki cara masing-masing agar bisa mencapai tingkat khusyuknya dalam sholat. Wujud nyata dari khusyuk adalah konsentrasi penuh ketika sholat. Tidak ada yang terbesit dalam hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti cara aku berwudu, kemudian ia beranjak melaksanakan 2 rakaat tanpa terbesit atau membayangkan sesuatu yang di dalam hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 158. Maka pilihan ada di hati kita masing-masing. Kalau kita merasa terganggu kekhusyuan salat kita, maka karena ada orang yang pakaiannya bermotif salat di depan kita, maka sebaiknya kita tidak memakai pakaian yang sejenis waktu jamaah salat, karena mungkin bisa mengganggu kekhusyuan salat orang lain yang di belakang kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Isra ayat 109, dan yang artinya, dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan bertambah khusyuk. Dan Allah juga berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sebelum kita tutup pembacaan hadis kali ini, mari kita berdoa untuk memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru muzida.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.